Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arman SPD, guru IPA di SMP Negeri 2 Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu. Kali ini, saya akan membagikan praktik baik pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memanfaatkan platform teknologi digital dalam pembelajaran. Berawal dari keresahan saya dengan hasil belajar murid yang memperoleh nilai di atas 70 hanya 48%, yaitu 10 orang murid tuntas dan 11 orang belum tuntas. Saya juga melihat murid-murid kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, pasca pembelajaran, murid-murid cenderung cepat lupa dengan materi yang telah dipelajari. Sebelum memutuskan ide praktik baik yang akan saya praktikkan, saya terlebih dahulu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik berfungsi untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid dibagi menjadi 3. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau kemampuan awal murid. Yang kedua, minat belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Asesmen ini berbentuk kuesioner dan menggunakan platform teknologi Google Form agar lebih efektif dan efisien. Kuesioner ini berisi 10 pertanyaan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa murid yang memiliki pengetahuan awal tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari hanya 4,5%. 100% murid menunjukkan minat ketertarikan terhadap beragam media pembelajaran. Misalnya, slide presentasi, video pembelajaran, multimedia pembelajaran interaktif, dan game edukasi. Setiap murid memiliki lebih dari satu macam gaya belajar dengan rincian sebagai berikut. 62,9% memiliki gaya belajar visual. 85,7% memiliki gaya belajar audiovisual. 100% memiliki gaya belajar kinestetik. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, saya kemudian tergerak untuk melakukan inovasi pembelajaran yang berjudul optimalisasi bukti karya PMM menggunakan pesan games untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 8B SMP Negeri 2 Pasangkayu. Melalui praktik baik ini, diharapkan adanya peningkatan hasil belajar murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pendahuluan diawali melalui penerapan mindfulness dengan cara berdoa. Setelah itu, guru kemudian melakukan apersepsi dengan memberikan beberapa contoh benda di sekitar lingkungan murid yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Ya, kita lihat yang pertama, kita lihat sama-sama bahwa tujuan pembelajaran dan teknik penilaian saya sampaikan di awal pembelajaran agar murid dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Bapak ingin mengecek dulu, apakah ini sudah duduk berdasarkan pengaturan kelompoknya minggu lalu? Guru kemudian membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Kegiatan inti berupa tahapan atau sintaks pembelajaran juga disampaikan guru di awal pembelajaran. Lembar kerja peserta didik memuat tahapan-tahapan pendekatan saintifik dan ragam media sosial. Bagaimana untuk menjawab pertanyaan ini? Bapak sediakan 4 macam media. Tahapan pembelajaran saintifik dimulai dari mengamati. Siswa mengamati gambar jenis-jenis tuas dan benda yang bekerja menggunakan prinsip kerja tuas. Siswa mengamati 3 jenis tuas berdasarkan posisi titik tumpu, beban, dan titik kuasa, serta benda-benda yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan kedua adalah menanya. Siswa mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD dan merencanakan langkah-langkah untuk mencari solusi atau jawaban dari pertanyaan tersebut. Tahapan ketiga adalah mengumpulkan informasi. Siswa mengakses bahan ajar yang berasal dari bukti karya platform Merdeka Mengajar.
Bahan ajar ini meliputi slide presentasi, video pembelajaran, multimedia pembelajaran interaktif, dan game edukasi pesawat sederhana. Tahapan keempat adalah mengasosiasi. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD berdasarkan informasi yang diperoleh dari bahan ajar yang berasal dari bukti karya platform Merdeka Mengajar. Pada tahap ini, siswa mulai menghubungkan konsep yang didapatkan ketika melakukan pengamatan slide presentasi, video pembelajaran, multimedia pembelajaran interaktif, maupun game edukasi. Karena semua kelompok saya lihat sudah selesai, Bapak persilahkan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Untuk yang pertama, saya persilahkan kelompoknya Listia Dewi. Tahapan kelima adalah mengkomunikasikan. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing di depan kelas dan membagikan foto LKPD melalui kanal media sosial berupa postingan, reels, maupun video TikTok. Pada kegiatan penutup, guru melakukan evaluasi formatif dengan menggunakan platform Quizzes mode kertas. Hasil penilaian formatif menggunakan platform Quizzes dengan kriteria ketuntasan minimal sebesar 70 menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal adalah 90%. Nilai rata-rata kelas 85,5. Berdasarkan hasil yang didapatkan dalam praktik baik ini, maka diperoleh gambaran bahwa optimalisasi bukti karya PNM menggunakan pesan games secara nyata dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 8B SMP Negeri 2 Pasangkayu. Inovasi dan praktik baik ini juga telah menginspirasi rekan-rekan sejawat saya dan meningkatkan antusias murid dalam mengikuti pembelajaran. Setelah melakukan asesmen formatif, guru selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mengingatkan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Menurut saya, optimalisasi bukti karya PMM menggunakan pesan games untuk meningkatkan hasil belajar IPA dapat memberikan warna baru dalam pembelajaran di sekolah kami. Murid-murid lebih antusias dan lebih merdeka dalam memilih konten pembelajaran sesuai dengan minatnya. Optimalisasi bukti karya PMM menggunakan pesan games untuk meningkatkan hasil belajar IPA adalah salah satu langkah tepat untuk merespon kebutuhan belajar murid. Murid-murid menjadi aktif dan mampu memilih konten pembelajaran sesuai dengan minatnya. Pemanfaatan media sosial menjadi media bagi murid untuk mengekspresikan hasil belajarnya. Sebagai rekan guru, saya sangat terinspirasi dengan praktik baik ini. Perkenalkan, nama saya Nigusti Nyomana Adelia Putri. Saya sangat senang belajar IPA karena ada beberapa media pembelajaran, misalnya video tentang TUAS dan ada juga game edukasi yang sangat menarik. Materi pembelajaran menjadi lebih mudah saya pahami. Perkenalkan, nama saya Igdega Pratama. Saya sangat senang belajar IPA karena bermain game edukasi sangat menarik. Saya lebih mudah memahami materi tentang TUAS. Demikianlah inovasi dan praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Sekian dan terima kasih.